Halo, oke berikut hasil gambar saya. Maaf kemarin belum ke-record suaranya karena ada masalah. Ya untuk ukurannya sesuai dengan soal di UTS. Dan saya akan mempresentasikan tentang hasil stress test tersebut. Oke. Simulation pipe. Oke, yang pertama untuk model pipa ini saya menggunakan material IC 1045 steel cold drawn. Pemilihan material ini secara otomatis memasukkan variabel penting ke dalam perhitungan seperti massa jenisnya 7,850 kg per meter kubik, dan modulus elastisnya sebesar 2,05 plus 11 Newton meter persegi, dan yield strength atau batas luluhnya 5,3 dikali 10 pangkat 8 Newton per meter persegi. Nextnya, model information. Massa dari pipa ini adalah 118,294 kg dengan volumenya sekitar 0,015 meter kubik, density-nya 7,850 kg per meter kubik, dan weight-nya sebesar 1159,28 Newton. Studi properties atau pengaturan parameter studi. Analisis ini menggunakan analisis statis, di mana suhu awal efek thermal diaktifkan, thermalnya on, dengan menetapkan suhu regangan atau zero strain temperature di 298 Kelvin. Opsi large displacement diaktifkan on, yang menandakan bahwa software disiapkan untuk menghitung deformasi atau kelengkungan pipa yang signifikan dan tidak linear. Untuk sistem satuan, material properties atau sistem satuan yang digunakan menggunakan satuan internasional dengan panjang dalamnya itu milimeter, suhunya dalam Kelvin, dan tekanan atau tegangan dalam Newton per meter persegi. Ini load and fixtures-nya. Agar simulasi ini bisa berjalan dengan baik, software SolidWorks harus tahu bagian mana pipa yang ditahan posisinya agar tidak melayang di saat tes. Nah, dari hasil yang saya tes, diterapkan penahan kakunya fix one pada 4 buah permukaan di entitas 4 phase. Berdasarkan gambar tumpuan, ini memungkinkan berada di area lubang baut atau flange, yang berarti titik ini dikunci total dan tidak bergerak kemanapun. Selanjutnya pemberian beban atau load. Terdapat 2 beban yang diberikan kepada pipa ini yang sudah disimulasikan, dan hasilnya pertama beban tekan atau pressure, tekanan internal sebesar 300 psi diberikan secara normal tegak lurus terhadap 13 permukaan.
sebesar 300 PSI diberikan secara normal tegak lurus terhadap 13 permukaan bagian dalam pipa. Maaf, saya koreksi. Lalu yang kedua, beban suhu atau temperature. Pipa dipanaskan hingga mencapai, kita memakai 300 derajat Celcius yang diaplikasikan kepada 34 permukaan. 34 permukaan atau phase. Perbedaan antara suhu referensi inilah yang akan memicu panas atau ekspansi termal. Oke. Nah, ini hasil meshnya. Meshing adalah proses pemecahan bentuk 3D yang utuh menjadi puluhan ribu bentuk geometri untuk dihitung secara matematis. Nah, ini tipe dan pengaturannya. Menggunakan solid mesh dengan metode blend curve based mesh. Nah, dari hasilnya model pipa ini dipecah menjadi 94.646 titik atau nodes dan 47.293 elemen. Semakin banyak elemen, maka semakin akurat dan berat perhitungannya. Kualitas mesh diatur pada tingkat tinggi atau high. Oke, selanjutnya resultant force atau reaksi tumpuan. Pada software SolidWorks menghitung semua gaya tekanan, dan pemuaian yang terjadi. Dari hasil gaya reaksi yang terjadi akibat beban tekanan dan suhu pemuaian, area tumpuan mengalami gaya reaksi total atau resultant force sebesar 252.837. Untuk komponen X itu di min 252.279, di sumbu Y 0,642944 dan sumbu Z di minus 16.7725. Ini adalah hasil analisis atau study resultnya, output dari simulasi untuk menentukan apakah struktur ini aman atau gagal. Dari hasil tegangan atau Mond-Mises stress, sistem menemukan bahwa tegangan paling ekstrim berada di node 93035 dengan nilai 1167 dikali 10 pangkat 0,9 Newton per meter persegi. Nah, karena ini terlalu jauh atau lebih tinggi dari yield strength-nya material di 5,3 pangkat 10 kali 0,8 Newton per meter persegi, material ini dipastikan mengalami kegagalan struktural atau bengkok atau patah. Dan di displacement-nya, deformasi paling besar terjadi di ujung pipa, di node 11950. Yang melengkung sejauh 1,418 mm akibat pemuaian panas yang terkompresi. Nah, dari analisis hasil simulasi, sistem perpipaan ini bermasalah karena kombinasi beban atau suhu tinggi, tekanan internal, dan kurangnya tumpuan. Tegangan melebihi batas kritis, yaitu tegangan maksimum max von Mises stress-nya mencapai 1,167 dikali 10 pangkat 9 Newton per meter persegi atau sekitar 1167 megapascal. Angka ini lebih dari 2 kali lipat dari batas kekuatan luluh atau yield strength material baja IEC 1045 yang hanya berada di 5,3 dikali 10 pangkat 8 Newton per meter persegi atau 530 megapascal. Dan pipa ini dipastikan akan bengkok secara permanen atau mengalami patah secara struktural. Pertanyaan selanjutnya, apakah terjadi deformasi? Terjadi pergeseran atau deformasi maksimum atau displacement hingga 1,418 dikali 10 pangkat 3, sekitar 1,4 meter. Jadi hasil deformasi yang dilakukan. Pipa hanya dijepit kaku di satu ujung atau di
fixture fix one pada gambar sebelumnya. Pada 4 sisi permukaan saat pipa dikenai suhu operasional tinggi sebesar kita memakai suhu 300 derajat Celcius dan tekanan sebesar 300 psi, material mengalami pemuaian termal yang sangat masif dan melendut karena tidak ada penyangga atau penyeimbang di sepanjang sisa lintasannya. Analisis tiang penyangga. Perhitungan ini menggunakan material IC 1045 steel dan mengacu pada standar MSS SP-69. Secara umum membatasi lendutan maksimum sebesar 2,5 mm agar pipa tidak mengalami sagging yang memicu genangan fluida atau tegangan lentur yang berlebih. Saya coba membuat perhitungannya dengan standar NPS 4 SCH40 dengan memakai data yang ada. Modulus elastisnya sebesar 2,05 dikali 10 pangkat 11 Newton per meter persegi. Massa jenis baja sebesar 7850 kg per meter kubik. Diameter luar atau diameter luar pipa sebesar 114,3 mm, sekitar 0,14 meter. Diameter dalam pipa sebesar 1,2,26 mm, dan batas lendutan atau delta 0,0025 meter. Dan pertama kita akan menghitung momen inersia menggunakan rumus I sama dengan Pi per 4 dikali diameter luar pangkat 4 dikurang diameter dalam pangkat 4, di mana hasilnya sekitar 3,01 dikali 10 pangkat min 6 meter kubik. Itu untuk momen inersia. Lalu selanjutnya kita menghitung beban merata per meter. Beban pada pipa mencakup berat material baja itu sendiri ditambah dengan berat fluida yang mengalir di dalamnya. Kita asumsikan bahwa pipa terisi penuh oleh air untuk memberikan nilai perhitungan atau worst case. Luas penampang baja A sebesar Pi pangkat 4 Pi per 4 dikali 0,1143 kuadrat min 0,102226 kuadrat menghasilkan 0,002047 meter persegi untuk penampang baja. Berat pipa kosong per meter, di mana A dikali rho dikali G sama dengan 0,00247 dikali rho-nya tadi 7850 dikali 9,81, sekitar 157,6 Newton per meter persegi. Berat fluidanya, di mana diasumsikan densitas air 1000 kg per meter kubik, menghasilkan 80,5 Newton per meter. Lalu untuk total beban merata, W-nya adalah 157,6 ditambah 80,5, menghasilkan 238,1 Newton per meter untuk beban merata per meter pipa. Oke, lalu selanjutnya menghitung rentang penyangga maksimum. Untuk mendapatkan jarak antar penyangga, di mana pada soal UTS ditanya jarak penyangga yang aman untuk melampaui batas sagging sesuai standar di 2,5 mm, kita menggunakan rumus defleksi standar dari teori balok bertumpuan sederhana, di mana rumusnya adalah L sama dengan akar 4 dari 384 dikali E dikali I dikali delta max per 5 dikali W. Maka dimasukkan ke nilai dan hasilnya adalah 4,73 meter. Berdasarkan pendekatan rumus struktural di atas, untuk ukuran pipa NPS 4 berbahan baja IC 1045, rentang penyangga maksimum pada jalur lurus agar pipa tidak merendut secara ekstrim adalah sekitar 4,7 meter. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Selamat malam.